kasih Pak Syaifuddin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amin. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Gun Sudiryanto MM atas nama Bapak Rektor Unisnu Jepara, yang kami hormati Romo Kiai dari pimpinan cabang PCNU Kabupaten Jepara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kemenak Kabupaten Jepara, yang kami hormati para Romo Kiai yang berkenan sharing pada seminar nasional kali ini. Yang pertama, Romo Kiai Dr. Kiai Haji Nasrullah Afandi LCMA. Yang kami hormati Romo Kiai Raden Muhammad Maksum Abdul Hamid MM, Bapak Nur Hidayat, serta Romo Kiai, Ibu Nyai, Bapak Ibu sekalian, pimpinan organisasi sosial keagamaan se-Kabupaten Jepara, serta Romo Kiai dan Ibu Nyai PAC Banon NU se-Kabupaten Jepara, dan anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati se-Kabupaten Jepara, baik yang secara langsung bisa hadir di aula ini maupun yang sekarang mengikuti via YouTube yang tersayang, yang selalu saya cintai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan panjenengan sekalian dalam rangka memeriahkan, menjaga semangat resolusi jihad NU yang bergelora pada tahun 1945, di mana motor penggeraknya adalah para santri yang begitu luar biasa berkobar semangatnya tanpa mempertimbangkan apakah dia selamat atau tidak. Saya boleh mengutip pendapatnya Bapak Agus Sunyoto. Beliau menggambarkan peristiwa resolusi jihad NU itu adalah semacam tawuran massal. Karena apa? Mereka itu tidak ada pimpinannya, tidak dikoordinir, tetapi terus menerus datang silih berganti, datang 10, mati 10, datang 100, mati 100, misalnya 1000 dan seterusnya. Itu berhari-hari dan itu tidak ada yang mengkomandoi seperti itu. Nah, ini luar biasa dan ini patut kita syukuri bersama. Hari ini kita menikmati suasana merdeka yang sesungguhnya. Para santri juga menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, karena pasca resolusi jihad ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, eksistensi santri semakin diakui, semakin mendapatkan peran di kancah manapun. Ini luar biasa, patut kita syukuri bersama. Yang selanjutnya, salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Imamul Anbiya wal Mursalin, yang patut kita suri tauladani bagaimana kepemimpinan beliau yang pluralisme dan multikulturalisme, tanpa mempertimbangkan seket gender ya, tanpa mempertimbangkan itu, sungguh luar biasa. Ini patut kita contoh seperti itu. Selanjutnya tidak banyak kata, mohon izin Romo Kiai, saya menyampaikan duluan begitu. Mohon izin Bapak Ibu, Romo Yai, Ibu Nyai, senior-senior kami, guru-guru kami, Bapak Wai mohon izin, Mas Jazuli mohon izin. Perkenankan kami menyampaikan sedikit riset yang pernah kami lakukan ketika harus menyelesaikan studi lanjut S2 di UIN Wali Songo.
Sebelum mungkin saya memaparkan data-data temuan yang sudah saya lakukan seperti itu, saya ingin mengutip statementnya Bung Karno bahwa jas merah, kita jangan sampai melupakan sejarah karena kita hari ini ada, itu adalah hasil dari proses sejarah yang panjang seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Nah, di sini memang pada waktu itu saya tadi mungkin sedikit cerita kenapa saya tertarik untuk melihat teks resolusi jihad itu sebegitu dahsyatnya itu ada apa sih? Karena kebetulan studi saya konsentrasinya pada komunikasi Islam, jadi saya ingin melihat itu ada enggak sih media yang memang pada waktu itu menjadi corong gitu ya, untuk masyarakat itu rela dengan sukarela tanpa mempertimbangkan nyawa, hartanya dan lain sebagainya, itu kok bak semut ya, rombongan semut yang beribu-ribu itu ada apa sih seperti itu. Nah, saya ingin melihat dinamikanya. Nah, dan ternyata memang pada waktu itu kalau kita melihat ya, dari sisi akademis tahun 2011 itu mulai 2010 saya amati. Kalau misalnya dari sisi karya akademik itu kan telaah pustaka ya Pak Saifuddin itu ya, banyak sudah yang menyorot atau menyampaikan bahwa ada sebuah momentum resolusi jihad. Misalnya Gugun El-Buyani dari Pati itu ya, kemudian Bapak Agus Sunoto sendiri seperti itu. Nah, saya amati seperti itu. Kemudian seperti tadi yang ingin saya sampaikan, coba saya ingin melihat dari sisi medianya, media apa sih pada waktu itu gitu ya. Sehingga dinamika dakwah, saya bilang, dinamika dakwah pada waktu itu begitu luar biasa dinamisnya. Di mana pada waktu itu memang motor penggeraknya salah satunya adalah dari kaum tradisionalis ya, kaum tradisionalis NU seperti itu. Nah, kemudian saya cari seperti itu, pada waktu itu alhamdulillah kondisi saya malah hamil, sehingga saya butuh teman untuk mengumpulkan berbagai serpihan data untuk bisa membunyikan ini. Termasuk suami saya harus ke Surabaya, ke PCNU ya, di Jalan Bubutan itu. Oh ya, next. Oh ya, seperti itu. Kemudian termasuk tadi yang bercerita itu salah satu yang memang membantu saya untuk mencari data pendukung terkait media yang digunakan, media yang mensiarkan gitu ya resolusi jihad, yaitu Pak Saifuddin. Saya hampir putus semangat gitu ya ketika sudah masuk bab 4 gitu, tengah analisis. Ternyata ketika saya cari media di Surabaya, pada waktu itu sama sekali tidak ada media cetak, maksud saya yang memberitakan itu, karena memang Surabaya adalah sentralnya peristiwa, sehingga media-media semacam Suara Umat seperti itu yang digawangi oleh Jepang itu sama sekali tidak menyiarkan. Satu ada media elektronika, itu media radio, nanti mungkin akan saya ceritakan, yang menggaungkan pekik perjuangan, menggelorakan pekik perjuangan untuk melawan penjajah, untuk mengusir penjajah dan lain sebagainya. Itu radio RRI lewat Bung Tomo. Saya hampir putus semangat. Kemudian saya lihat begitu beberapa literatur, saya menemukan ada satu media namanya Media Kedaulatan Rakyat, yang itu terbitan dari Yogyakarta. Nah, kemudian kami mendatangi dengan segala cara lewat teman dan lain sebagainya untuk bisa melihat teks yang dikeluarkan Kedaulatan Rakyat pada waktu itu seperti apa. Sehingga pada waktu itu Pak Saifuddin juga studi lanjut S2 di UIN gitu ya, saya mintai tolong sampai hampir tidak mendapatkannya.
di akhir-akhir itu alhamdulillah mendapat satu buku yang itu merupakan buku semacam rekam jejak kedaulatan rakyat, seperti itu satu buku, dan itu sudah sangat langka. Tetapi alhamdulillah Pak Saifuddin dengan segala upaya mungkin kasihan juga dengan saya seperti itu, berusaha untuk mendapatkan buku itu dan alhamdulillah mendapatkannya, sehingga mungkin saya hari ini juga bisa bercerita tentang efek media pada waktu itu juga berkontribusi positif terhadap dinamika dakwah NU, resolusi jihad NU. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara NU dalam hal ini ketika konsistensi mengawal Indonesia baik pra kemerdekaan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sebelum saya bicara lebih lanjut, ada kata kunci yang mungkin bisa kita pegang bahwa NU selalu dalam posisi merespon, mereaksi yang tepat sasaran kalau menurut saya. Kadang-kadang NU itu dalam posisi aliniasi atau terasing, dalam posisi oposisi, bahkan integrasi. Nah, dalam konteks resolusi jihad NU ini, posisi NU saya lihat dalam posisi integrasi dan oposisi, karena harus mereaksi sebuah realitas pemerintah Indonesia yang notabene itu masih seumur jagung, baru lahir 1 bulan, kemudian dikoyak dengan imperialisme sekutu Jepang Belanda yang ingin menguasai lagi Indonesia, yang berusaha untuk istilahnya itu mem-PHP kalau bahasa sekarang ya, mem-PHP kemerdekaan Indonesia. NU ada dengan posisi oposisi terhadap imperialisme dan kemudian berintegrasi dengan pemerintah seperti itu. Nah, itulah sekelumit kenapa kemudian saya meneguhkan, memang saya sangat penasaran pada waktu itu, karena fokus kami di media, termasuk hari ini saya juga fokus di doktoral kajian budaya dan media Pak. Nanti mungkin saya akan banyak konsentrasi tentang misalnya fenomena film dan lain sebagainya yang kemudian berefek pada masyarakat. Nah, mungkin next. Iya Mas. Nah, coba kita lihat lagi. Kemudian ketika kita melacak latar belakang penelitian saya, kemudian hal yang kemudian juga membuat spirit saya untuk melanjutkan ini adalah semangat kaum muda NU khususnya. Jadi mohon maaf tanpa menafikan kaum muda yang lain ya, seperti itu. Pada waktu itu memang dimotori oleh Muhaimin Iskandar ketika beliau sowan kepada Habib Lutfi yang menyampaikan kegelisahannya tentang ini kok sejarah resolusi jihad NU kok enggak ada itu loh di pelajaran sekolahan terutama. Nah, bicara konteks sejarah, kalau mau sejarah itu didudukkan pada posisi yang sebenarnya, menurut Kunto Wijaya itu harus dilihat dari 2 hal, yaitu secara diakronis dan sinkronis seperti itu. Tetapi ini kok sama sekali tidak. Ternyata ada semacam kepentingan represi penguasa, termasuk adanya semacam secara administratif TKR itu loh Pak Saifuddin, yang itu memang tentang tentara keamanan rakyat yang boleh jadi tentara itu yang punya ijazah. Nah di NU santri apa punya, sehingga mujahidin, sabilillah, semua tidak tercover, tidak bisa jadi tentara pada waktu itu. Bayangkan, ini loh kejamnya sejarah ketika tidak didudukkan pada posisi yang sebenarnya. Kalau saya boleh mengutip orientalis E.P. Thompson, mengatakan bahwa sejarah itu memang yang nulis penguasa
pada zamannya. Tetapi coba lihatlah, yang tidak berkuasa itu coba lihatlah juga. Karena bisa jadi dengan yang tidak berkuasa itu kita bisa menggali yang sebenarnya benar, seperti itu menurut E.P. Thompson. Dan ini dalam konteks perjalanan Indonesia sebelum dikeluarkannya keputusan presiden tentang diakuinya resolusi jihad sebagai embrio Hari Santri Nasional, ini belum seperti itu. Betapa naifnya santri, kan seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian di samping ada penggelapan sejarah, next, itu di sini ada dalam ketika saya melihat media gitu ya, ada sebuah peristiwa yang peristiwa politik enggak ya Pak ya itu namanya. Ketika Pak Jokowi sebelum jadi presiden itu pernah menyampaikan janjinya untuk mengusung Hari Santri sebagai pahlawan nasional, yaitu di Pondok Pesantren Babu Salam, Malang, Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2014. Jadi pada waktu itu Jokowi mempunyai komitmen untuk mengusung Hari Santri Nasional. Tetapi pada waktu itu yang disampaikan itu ketika 1 Muharram gitu ya. Nah, di NU sendiri, di kaum muda NU ada kemudian berkumpul skala nasional, ada 13 ormas pada waktu itu yang berkumpul untuk membincangkan tentang isu ya, pada waktu itu masih isu tentang Hari Santri seperti itu. Nah, dalam pertemuan itu kemudian diputuskan bahwa misalnya ini disepakati Hari Santri Nasional itu dijatuhkan, jadi ada semacam rekomendasi seperti itu pada tanggal 22 Oktober karena bertepatan dengan pada waktu itu dikumandangkannya resolusi jihad pertama kali pada tahun 1945. Nah, kemudian tahun 2015, benar, ketika itu Jokowi sudah jadi presiden ya Pak, itu benar komitmen beliau, kemudian mewujudkan melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 bahwa Hari Santri Nasional diperingati pada tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah nggih. Mungkin bisa tepuk semangat untuk menyemangati kita gitu nggih. Terima kasih. Iya. Kemudian selanjutnya saya ingin mengajak panjenengan untuk melacak akar sejarah resolusi jihad NU ya. Yang pertama mungkin kita awali kondisi sosial politik prakemerdekaan. Ini saya mungkin sampaikan dulu sebelum nanti saya coba melihat dari analisis wacana kritisnya miliknya Norman Velo gitu ya. Nah, dalam sejarahnya ada kalau dari sisi perjuangan gitu ya, masyarakat Indonesia itu mengalami sebuah himpitan, tekanan yang luar biasa, panjang dan berabad-abad seperti itu. Untuk melawan dari mulai mungkin Portugis ya, abad 16 seperti itu, kemudian datang lagi imperialisme Belanda gitu ya, abad 18 seperti itu. Ini adalah sebuah peristiwa yang begitu berefek pada konsekuensi-konsekuensi, bisa konsekuensi psikologis, bisa konsekuensi teritorial, kemudian budaya, bahkan ideologi seperti itu. Nah, tetapi dalam sejarahnya di Indonesia sendiri itu melihat reaksi yang terus-menerus berabad-abad itu tidak tinggal diam. Para santri gitu ya, selalu melakukan perlawanan tapi sifatnya kedaerahan, misalnya perang Padri, perang Diponegoro, dan perang-perang yang lain yang itu sifatnya kedaerahan terus-menerus, walaupun dalam sejarahnya mereka selalu dikalahkan.
Tetapi giroh itu, semangat itu selalu ada untuk melawan. Kemudian kita masuk ke 1930-an. Semangat perlawanan itu digelorakan sudah mungkin tidak begitu melakukan upaya dengan senjata, tetapi lewat organisasi sosial keagamaan. Banyak organisasi sosial keagamaan pada zaman itu, misalnya NU sendiri kan NU yang mengambil garis kulturalnya, nanti ada rentennya dengan ini. Kemudian Muhammadiyah dengan garis strukturalnya. Mereka bersatu padu dalam rangka apa? Memimpikan sebuah Indonesia merdeka, seperti itu. Singkat cerita kita lari ya, pasca Jepang melakukan pemboman ya ke Sekutu gitu ya. Tahun 1941 itu adalah momentum Jepang ya. Ketika itu pasca pengeboman gitu ya, Jepang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua nggih Pak Yai nggih, saudara tua, bahwa saya ini saudara tuamu, saya akan menjanjikan kemerdekaan untukmu, seperti itu. Sehingga Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun mempercayainya, sampai bahasanya itu menginstruksikan kepada umat untuk membantu Jepang. Tapi apa kenyataannya? Tetapi ada nilai positifnya ketika misalnya Jepang itu kan kemudian membentuk paramiliter, itu mungkin positifnya di kita ya. Tetapi dari sisi mungkin politis itu Jepang ternyata sama saja menjajah, menggunakan semua kekuatan Indonesia, baik sumber daya alam bahkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mensupport dengan Jepang di perang Pasifik gitu ya. Mungkin langsung 5 menit lagi, belum ke resolusi jihad, belum ke analisis wacana kritis ya ini. Oke, baik. Kemudian mungkin saya percepat ya Pak ya. Baik. Nah, ketika pra kemerdekaan, intinya itu ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Sekutu seperti itu, sehingga Jepang menyerahkan dirinya tanpa syarat. Hal itulah menjadi momentum untuk Indonesia, para pemuda Indonesia mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamirkan diri untuk Indonesia merdeka, intinya seperti itu. Tetapi cukup itu ternyata. Ada 2 pekerjaan besar bagi Bung Karno, yaitu yang pertama bagaimana menata kembali infrastruktur yang ada, mengembalikan pada kekuasaan powerful gitu ya Indonesia, menata birokrasi dan lain sebagainya. Dan juga menata kepercayaan masyarakat dunia bahwa Indonesia ini merdeka, yang disangsikan oleh Belanda, Sekutu dan Jepang. Ini kan perjuangan yang luar biasa. Sementara tanggal 15 September 1945 atas nama Nika, mereka datang lagi untuk mengambil Indonesia yang sudah merdeka menurut kita. Nah, Bung Tomo mengalami sebuah kegelisahan. Bagaimana ya caranya? Ini kan sudah tidak perang. Siapa yang bisa menggerakkan massa untuk melawan Nika? Seperti itu. Sehingga dari diskusi itu diputuskan bahwa yang bisa menggerakkan masyarakat Indonesia satu-satunya adalah Romo Kiai. Ya Allah, alhamdulillah begitu ya. Kiai, santri dan masyarakat ini tiga kesatuan yang ternyata menjadi kekuatan, menjadi tonggak besar Indonesia yang ketiga-tiganya pada waktu itu memang tanpa syarat ingin mempertahankan NKRI ya, kemerdekaan kedaulatan negara Indonesia. Seperti itu dulu Pak. Kita belum ke analisis wacana kritis. Oh ya, baik. Next Mas, mungkin lanjut ke ini naskahnya. Naskah resolusi jihad itu sengaja ditulis pegon.
di beberapa literatur yang saya baca ini sengaja ditulis dalam bentuk pegon itu dalam rangka biar tidak terdetek ya, biar tidak terdetek oleh imperialisme tersebut. Karena mereka tidak mungkin bisa baca karena ini Arab pegon, Arab yang lokalis gitu ya. Next Mas coba. Nah, ini efeknya yang sedikit tadi saya sampaikan bahwa efek resolusi jihad itu begitu luar biasa mempengaruhi gitu ya, giroh, semangat melawan imperialisme yang mereka itu menggunakan persenjataan lengkap, bayangkan mereka, dan di santri itu hanya apa? Hanya kekuatan ya. Tetapi konon ceritanya mereka melakukan penyerangan itu mereka ngisi kanuragan gitu ya, sehingga ada satu literatur yang mengatakan Bahabas itu sampai kewalahan Pak, karena setiap malam beribu-ribu itu yang datang, sehingga mungkin istilahnya itu menyampaikan sanad keilmuannya itu ke yang lain untuk bisa juga ngisi namanya kanuragan itu, ada literatur yang mengatakan demikian. Seperti itu dulu mungkin untuk untuk next Mas. Nah ini fenomena perlawanannya ya, luar biasa. Kemudian next Mas. Nah saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya menggunakan next Mas, menggunakan analisis wacana kritisnya miliknya Norman Velo. Di sini Norman Velo ingin melihat suatu teks itu dari 3 sisi, dari bagaimana teks itu diproduksi, dari yang kedua, bagaimana teks itu diwacanakan. Yang ketiga, bagaimana teks kondisi realitas sosiokultur yang melingkupi teks itu dibunyikan. Sehingga menurut saya ini sangat tepat ketika saya ingin melihat teks resolusi jihad yang ada di kedaulatan rakyat, seberapa efek yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Mungkin itu Pak saya, ya itu dulu. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan mungkin temuan-temuan saya gitu ya, karena keterbatasan waktu belum saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.